Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Anjalina Salsabila with student number 832021021 and I will narrate the text of Robin Hood from chapter 1 to 9 in Bahasa Indonesia. Chapter 1. Robin Hood menjadi penjahat. Robin Hood lahir menjelang akhir abad ke-12. Nama aslinya adalah Robert. Dia adalah putra Earl of Huntingdon. Saat itu Inggris punya banyak masalah. Raja Richard sedang pergi berperang di Land. Dia pergi bertahun-tahun. Saudara satu-satunya, John, menjadi raja. Dia adalah raja yang kejam dan serakah. Anak buahnya arogan dan brutal. Rakyat Inggris yang miskin sangat menderita. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi kepada Raja John dan serifnya. Banyak keluarga meninggal karena kelaparan. Suatu hari, serif Nottingham yang kejam membunuh ayah Robin dan mengambil tanah miliknya. Robin muda kehilangan ayahnya, rumahnya, tanahnya, dan semua miliknya. Dia melarikan diri ke hutan Sherwood dengan pelayan setianya. Mereka memutuskan untuk hidup sebagai orang bebas di hutan. Mereka tidak ingin menjadi budak Raja John. Namun, Raja menganggap mereka penjahat. Ketika Robin dan anak buahnya mencapai hutan Sherwood, mereka duduk untuk beristirahat. Robin Hood tersenyum kepada pelayan setianya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Teman-temanku, hutan Sherwood adalah rumah baru kita. Sekarang kita bebas, tapi kita penjahat. Semua orang di kerajaan melawan kita. Tuan, kami tidak takut karena engkau bersama kami," kata Madge. "Ya, saya akan tinggal bersama kalian. Tapi kalian juga harus melakukan apa yang saya katakan. Kita tidak harus menjadi perampok. Kita tidak boleh menyakiti orang miskin, orang tua, wanita, atau anak-anak. Kita harus menghormati dan melindungi mereka. Kami hanya mengambil dari saudagar kaya, bangsawan, dan gemuk orang gereja. Inilah rencana saya. Ketika para pelancong kaya datang hutan Sherwood, kami mengundang mereka untuk makan bersama kami. Kemudian mereka harus membayar makanan mereka. Mereka harus memberi kita setengah dari semua yang mereka miliki. Kami kemudian memberikan uang ini kepada orang miskin. Apakah Anda berjanji untuk melakukan apa yang saya katakan?" "Ya, kami melakukannya." Mereka menangis. Robin dan penjahat tinggal di gua-gua di hutan. Gua-gua itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Mereka hangat dan kering di musim dingin. Di musim panas, mereka sangat keren. Mereka bahagia di hutan. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dan membawa busur dan anak panah. Robin punya klakson untuk memberi sinyal. Segera orang jujur lainnya bergabung dengan penjahat hutan Sherwood, Nat, Will Scarlet, dan lain-lain. Penjahat adalah pemanah yang sangat baik. Robin Hood menjadi pemanah terbaik di wilayah tersebut. Di hutan, Robin dan anak buahnya berlatih dengan busur dan anak panah mereka. Chapter 2. Robin bertemu Little John. Suatu hari, Robin datang ke sungai dengan jembatan kecil. Ketika dia mulai menyeberanginya, dia mendengar suara keras berkata, "Saya ingin menyeberangi sungai dulu." Robin berbalik dan melihat seorang pemuda. Dia sangat tinggi.
Tidak, aku duluan, jawab Robin. Bisakah kamu mendorongku dari jembatan? Tanya pria besar itu. Dia memegang tongkat kayu. Robin memotong cabang panjang dari pohon dan membuat tongkat. Kemudian dia mulai bertarung di jembatan. Robin cepat dan ringan. Namun tak lama kemudian pria besar itu mendorong Robin ke dalam air. Dia sangat kuat. Pria besar itu tertawa. Kemudian dia menarik Robin keluar dari air. Robin mulai tertawa juga. Kamu adalah petarung yang jujur, kata Robin. Siapa namamu? Nama saya John Little. Saya orang yang jujur. Saya bertarung dengan orang-orang Raja Richard yang baik di Tanah Suci. Saya membuat pedang Raja Richard dan pedang anak buahnya. Dia adalah raja yang hebat, tapi saudaranya John kejam dan serakah. Saya tidak ingin melayani Raja John. Saya mencari Robin Hood. Saya ingin bergabung dengan penjahatnya. Selamat datang di perkumpulan penjahat kami yang ceria. Saya Robin Hood, kata Robin Hood sambil tersenyum. Teman Raja Richard adalah teman saya. John Little sangat terkejut. Kemudian kedua pria itu berpelukan dan menjadi teman baik. Sekarang Anda adalah seorang penjahat. Anda harus mengubah nama Anda. Nama baru Anda adalah Little John. Robin membawa Little John ke tempat persembunyian rahasia di hutan. Para penjahat menyambut Little John dengan makan besar. Little John adalah seorang ahli pembuat pedang. Segera setiap penjahat memiliki pedang baru. Penjahat menyukai Little John karena dia ramah dan baik hati. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan cerita-ceritanya. Dia memberitahu mereka tentang petualangannya di Tanah Suci. Chapter 3. Biarawan Tuk bergabung dengan penjahat. Bill Scarlet memberitahu Robin bahwa seorang pria besar dan gemuk tinggal di sebuah gua dekat sungai di hutan Sherwood. Satu hari, Robin memutuskan untuk bertemu dengannya. Dia pergi ke sungai dan melihat seorang biarawan gemuk yang sedang memancing. Selamat pagi anak muda, kata biarawan itu. Selamat siang, jawab Robin Hood. Anda sedang memancing di sungai terlarang. Ikan yang kamu tangkap adalah milikku. Anda bisa memancing di sini hari ini, tapi jika Anda membawa saya menyeberangi sungai. Biarawan itu tidak menyukai apa yang dikatakan Robin. Jadi dia menatapnya dan berkata, saya bisa membawamu menyeberangi sungai. Kamu sangat kurus. Bisakah kamu membawa saya menyeberangi sungai? Robin terkejut mendengarnya. Tentu saja aku bisa menggendongmu. Saya kurus, tapi saya kuat. Robin mengangkat biarawan besar itu dengan susah payah. Kemudian dia membawanya menyeberangi sungai. Kamu sangat berat, biarawan. Tapi aku bisa menggendongmu, kata Robin. Di seberang sungai, Robin berkata, sekarang kamu harus membawaku kembali. Biarawan itu mulai membawa Robin Hood menyeberangi sungai. Tetapi ketika mereka tiba di tengah sungai, biarawan itu terhenti. Dia mengandus Robin dan berkata, ya ampun, kamu berbau seperti tikus tua. Anda perlu mandi air dingin yang baik. Jadi biarawan itu melemparkan Robin ke dalam air dingin. Dia tertawa terbahak-bahak lalu menarik Robin ke tepi sungai. Robin marah pada awalnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kamu benar. Aku butuh mandi. Saya merasa lebih baik sekarang. Saudaraku yang baik, Anda bebas memancing di sungai ini kapanpun Anda mau. Mari kita berjabat tangan sebelum saya pergi, kata biarawan itu. Oh, jangan pergi, kata Robin. Nama saya Robin Hood. Apa?
"Anda Robin Hood?" tanya birawan itu. Dia sangat terkejut. "Ya, datang dan tinggal bersamaku dan penjahatku. Kami adalah pria yang baik dan jujur. Kami mengambil dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin. Kami menginginkan seorang biarawan karena kami membutuhkan firman Tuhan." "Siapa namamu?" "Saya Friar Michael Tuck dari Fountains Abbey. Saya bertengkar dengan kepala biara saya. Dia sangat rakus dan kaya. Dia tidak pernah membantu orang miskin. Dia melupakan ajaran Tuhan. Ketika saya mengatakan ini padanya, dia ingin menghukum saya. Saya melarikan diri ke hutan. Sekarang saya hidup sederhana. Jika Anda ingin hidup sederhana dan membantu orang miskin, maka datanglah ke hutan Sherwood," kata Robin. Kedua pria itu berjabat tangan dan berjanji untuk menjadi teman seumur hidup. Chapter 4. Dicari. Mati atau hidup. Beberapa tahun berlalu dan ada lebih dari 200 penjahat yang tinggal di hutan Sherwood. Robin Hood adalah pahlawan orang miskin. Dia terus merampok orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Robin Hood menyebutnya The Sherwood Tax. Semua pelancong kaya yang melewati hutan Sherwood membayar The Sherwood Tax. Sheriff of Nottingham mengirim pasukan tentara ke hutan Sherwood untuk menangkap Robin Hood. Tapi Robin dan penjahatnya ada di pohon. Mereka membunuh semua tentara kecuali satu. Robin dan anak buahnya adalah pemanah terbaik di wilayah mereka. Mereka mengenal hutan dengan sempurna. Mereka tidak pernah takut melawan tentara Sheriff of Nottingham yang jahat. Tidak mungkin menghentikan Robin Hood. Sheriff sangat marah karena orang-orang menertawakannya. Dia tidak bisa menangkap Robin Hood. Raja John juga sangat marah. Rakyatnya mencintai Raja Richard dan membencinya. Suatu hari, Raja John berdiri di atas tembok kastil. Dia berbicara pada semua rakyatnya. Dia musuh kita. Saya bisa membayar 100 keping emas untuk Robin Hood, hidup atau mati. Bawakan aku penjahat itu. Sejak hari itu, kehidupan Robin dalam bahaya besar. Chapter 5. Robin bertemu pelayan Marian. Ketika Robin Hood masih kecil, sahabatnya adalah Marian Fitzwater dan saudara laki-lakinya, Mark. Robin bermain dengan mereka dan mengajari mereka menggunakan busur dan anak panah. Dia juga mengajari mereka bertarung dengan pedang. Robin sangat hanya mencintai pelayan Marian dan dia hanya mencintai pelayan Marian. Suatu hari di musim semi, ayah Marian, Lord Robert Fitzwater dari Malaset, berkata kepadanya, "Marian, kamu adalah pelayan yang cantik. Segera kamu harus menikah. Ada seorang bangsawan yang sangat kaya yang ingin menikahimu." "Siapa namanya?" tanya Marian. "Namanya adalah Sir Guy dari Gisborne, teman baik Sheriff Nottingham." Ketika Marian mendengar ini, dia sangat tidak senang. Ini mengerikan. Dia tidak ingin menikah dengan Sir Guy dari Gisborne. Dia mencintai Robin Hood dan ingin menikah dengannya. Dia memutuskan untuk melarikan diri dan bergabung dengan Robin Hood. Dia menyamar sebagai kesatria. Kemudian dia mengambil kudanya dan pergi ke hutan Sherwood. Robin Hood ada di hutan. Dia datang dari Nottingham dan menyamar sebagai pengemis. Mereka bertemu di hutan. Hari sudah sore dan hampir gelap. Ketika Robin melihat kesatria itu, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di hutan? Apa yang kamu lakukan di sini, pengemis?" Jawab kesatria. "Mereka tidak saling mengenali di sini.
kami tidak. Ini adalah negara pelanggar hukum. Kembali. Anda tidak bisa mengenali Anda, kata Robin. Aku tidak bisa kembali. Saya tidak takut dengan penjahat, jawab kesatria itu sambil mengeluarkan pedang. Aku siap melawanmu. Dan pertarungan pun dimulai. Keduanya ahli pedang. Tapi Robin jatuh ke tanah. Satria itu berkata, sekarang bawa aku ke pemimpinmu. Bawa aku ke Robin Hood. Dia melepas helmnya dan Robin sangat terkejut. Itu adalah Marian kesayangannya. Robin menanggalkan pakaian pengemisnya. Marian mengenali Robin. Dia juga sangat terkejut. Kemudian mereka berciuman. Ada kebahagiaan besar di hutan Sherwood malam itu. Marian dan Robin akhirnya bersama. Friar Tuck menikahkan mereka setelah beberapa hari. Ada pesta pernikahan besar di hutan. Pembantu Marian sekarang menjadi bagian dari hutan Sherwood. Dia lembut dan baik pada semua orang. Semua orang mencintainya. Chapter 6. The Sheriff Wright. Keteranan Robin ada di mana-mana. Orang-orang memanggilnya Cyan Robin dan Robin, sheriff dari Sherwood, dari hutan Sherwood. Banyak penjahat baru bergabung dengan Robin. Mereka setia padanya dan mengikutinya kemana-mana. Anak buah sheriff tidak mau pergi ke hutan Sherwood untuk menangkap Robin. Mereka takut. Sheriff of Nottingham sangat marah. Dia ingin menangkap Robin, hidup atau mati. Apa yang salah dengan anak buahku? Mereka takut pada Robin Hood. Mereka semua pengecut dan bodoh. Pengecut yang bodoh. Saya tidak membutuhkan siapapun. Saya akan pergi ke hutan Sherwood sendirian. Saya tidak takut pada legenda. Sheriff pergi ke hutan Sherwood sendirian. Dia tidak takut pada legenda. Dia memasuki hutan yang gelap dan tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba sekelompok penjahat melompat turun dari puncak pohon. Mereka membuat lingkaran besar di sekitar sheriff. Kemudian mereka mengeluarkan pedang mereka. Sheriff ketakutan. Wajahnya menjadi putih, menjadi pucat. Seorang penjahat berkata, baiklah, apa yang kita miliki di sini? Sheriff Nottingham secara langsung. Oh, tolong jangan bunuh aku, kata sheriff yang pengecut. Aku bisa memberimu semua yang kumiliki. Para penjahat itu menertawakan sheriff dan berkata, Tuhan kami sedang menunggumu. Robin Hood, tanya sheriff. Ya, Robin Hood, Anda diundang untuk makan bersama kami. Saya tidak lapar, biarkan aku pergi. Saya bisa memberi Anda uang, emas, permata, tapi tolong lepaskan aku, kata sheriff. Mulailah berjalan, dasar tukang daging, kata Will Scarlet. Penjahat membawa sheriff ke Robin Hood. Ayo bunuh dia, teriak para penjahat. Ayo bunuh tukang daging gemuk ini sekarang. Robin Hood memandang sheriff dengan jijik. Dia ingin membunuhnya juga, tapi Marian menghentikannya. Kami bukan tukang daging seperti pria ini, kata Marian. Kami adalah orang yang jujur. Duduk dan makanlah bersama kami, sheriff, kata Robin. Setelah makan, saya punya kejutan untuk Anda. Sheriff tidak lapar. Di akhir makan, Robin berkata, sekarang beri kami semua yang Anda miliki, uang, emas, dan permata. Lalu buka semua pakaianmu, naik kudamu, dan kembali ke Nottingham dengan telanjang. Robin, Marian, dan para penjahat tertawa terbahak-bahak. Sheriff menaiki kudanya dan kembali ke Nottingham. Dia sangat dingin dan sangat marah. Aku harus menangkap Robin Hood itu dan menghancurkannya, teriak sheriff. Ketika dia sampai di Nottingham, orang-orang melihatnya telanjang. Semua orang menatapnya. Mereka menunjuknya
dan tertawa keras. Hidup Robin Hood, Sheriff hutan Sherwood. Mereka menangis. Chapter 7. Setelah petualangannya di hutan Sherwood, Sheriff Nottingham berkata pada anak buahnya, "Saya harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya. Bagaimana kita bisa menangkapnya?" Sheriff berpikir beberapa saat, lalu dia berkata, "Saya tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Mari kita adakan kompetisi panahan di sini di Nottingham. Pemanah terbaik di wilayah ini selalu datang ke kompetisi. Hadiah untuk pemanah terbaik adalah panah perak yang terkenal." Salah satu anak buahnya bertanya, tapi apakah Robin akan ikut kompetisi? Tentu saja. Robin suka tantangan, kata Sheriff. Dia akan segera datang dan menyamar, dan kita harus menemukannya. Utusan Sheriff pergi ke mana-mana dan memberitahu semua orang tentang kompetisi. Suatu hari Friar Tuck mendengar berita itu. Dia segera memberitahu Robin dan para penjahatnya. Robin berkata, "Saya pemanah terbaik di wilayah ini. Saya dapat dengan mudah memenangkan panah perak." "Oh Robin, jangan pergi," kata Marian. "Ini jebakan, Sheriff ingin membunuhmu." "Ya Robin," kata Friar Tuck, "ini jebakan, berbahaya bagimu untuk pergi." "Saya harus pergi, saya tidak pernah menolak tantangan. Saya akan menyamar sebagai petani miskin. Tidak ada yang akan mengenali saya." "Bisakah kami datang untuk melindungi Anda?" tanya anak buah Robin. "Ya, kamu juga bisa datang dan menyamar sebagai petani. Anda bisa tetap berada di keramaian, tapi bersiaplah untuk bertarung jika perlu." Suatu pagi di bulan Mei, Robin dan penjahatnya pergi ke kompetisi panahan. Ketika mereka tiba di Nottingham, alun-alun kastil penuh dengan orang. Sebuah kompetisi panahan adalah acara khusus. Ada musisi, akrobat, anak-anak, bangsawan, dan wanita. Ada bendera warna-warni di mana-mana. Di sekitar alun-alun kastil ada target yang sulit. Ada banyak pemanah yang sangat baik di kontes. Mereka semua mencoba untuk mencapai target, tapi pemanah terbaik adalah petani berjubah dan berkerudung merah. Dia mencapai semua target yang paling sulit. Kerumunan berteriak kegirangan. Dia adalah pemenangnya. Sheriff terdiam. Dia tahu bahwa petani berjubah dan berkerudung adalah Robin. "Pengawal, hentikan petani berjubah merah itu!" teriak Sheriff yang marah. "Dia adalah musuh kita, Robin Hood, penjahat." Penjaga Sheriff berlari dan menangkap Robin, tapi anak Robin menyerang para penjaga. Ada banyak pertempuran. Robin dan anak buahnya membunuh atau melukai sebagian besar anak buah Sheriff. Kemudian mereka dengan cepat meninggalkan Nottingham dan kembali ke hutan Sherwood. Ketika mereka tiba, mereka merayakan kemenangan mereka. Chapter 8. Robin dan Marian sedang berjalan melalui hutan ketika mereka melihat seorang pemuda duduk di dekat sungai. Dia memainkan kecapi dan menyanyikan lagu sedih. "Siapa kamu dan mengapa kamu menyanyikan lagu sedih ini?" tanya Robin. "Nama saya adalah Alan dari Barnsdale, tapi orang manggil saya Alan Adele. Saya sangat tidak bahagia karena saya mencintai seorang gadis bernama Alice. Dia mencintai saya juga, tapi ayahnya ingin dia menikah dengan seorang baron tua yang kaya. Pernikahannya besok di gereja Pebblewick." Pemuda itu sangat tidak senang sehingga dia mulai menangis. Robin dan Marian saling memandang. Marian sangat mengingat situasi yang sama beberapa waktu lalu. Kemudian Robin berkata, "Aku ingin membantumu, Adele. Aku punya rencana. Ikut denganku." Pagi-pagi keesokan harinya, Robin mengirim pemanah terbaiknya ke Pebblewick.
Mereka bersembunyi di dalam gereja dan di sekelilingnya. Robin Hood, Friar Tuck, dan Alan Adele menyamar sebagai petani sederhana. Kemudian mereka pergi ke Pebblewick. Mereka masuk gereja dan duduk pada tengah hari. Uskup dan baron tua yang kaya memasuki gereja. Kemudian Alice tiba bersama ayahnya. Dia mengenakan gaun putih dan dia memiliki bunga di rambutnya. Dia cantik, tapi sangat sedih dan pucat. Ketika uskup memulai upacara pernikahan, Robin berdiri dan berkata, "Tuanku, seorang laki-laki tua yang jelek tidak dapat menikahi wanita muda yang cantik ini. Musim dingin tidak bisa menikahi musim semi." "Apa?" teriak uskup. "Duduk dan diam. Tidak ada cinta antara pria tua dan wanita muda ini. Anda tidak boleh menikahkan mereka." Uskup sangat marah. Hal berteriak, "Penjaga, tangkap petani ini segera." Pada saat itu orang-orang Robin berdiri dan mengarahkan busur dan anak panah mereka ke penjaga. Para penjaga tidak bergerak. Uskup berlari keluar gereja. Alan Adele berlari ke Alice dan memeluknya. Alice yang manis, "Aku ingin menikahimu." Alice sangat bahagia dan berkata, "Kamu adalah satu-satunya pria yang ingin saya nikahi." Friar Tuck menikahkan pasangan bahagia di gereja Pebblewick. Kemudian semua orang kembali ke hutan Sherwood untuk menikmati jamuan pernikahan. Alan Adele dan Alice tinggal di hutan Sherwood bersama Robin, Marian, dan para penjahat. Chapter 9. Orang asing di hutan. Pada malam Robin sedang berburu di hutan. Dia melihat seorang satria menunggangi kuda tua yang lelah. Satria itu mengenakan palang merah tentara salib. "Selamat malam, anak muda," kata satria itu. "Apa nama hutan ini?" "Ini hutan Sherwood, Pak," jawab Robin. "Saya datang dari Tanah Suci. Saya berada di sana selama bertahun-tahun. Saya banyak berperang dengan melawan Turki. Sekarang saya sangat lelah dan lapar," kata satria itu. Robin berkata, "Satria pemberani datang dan makan bersamaku dan anak buah saya. Kamu bisa tinggal bersama kami malam ini. Terima kasih atas tawaranmu. Saya dengan senang hati menerimanya." Kedua pria itu berkuda melalui hutan bersama-sama. Robin memberitahu orang asing itu tentang Raja John yang rakus dan serifnya yang jahat. Dia menceritakan bagaimana orang-orang miskin menderita. Dia menjelaskan mengapa ia menjadi penjahat. Orang asing itu mendengar dengan seksama. Dia ada makanan babi panggang yang enak malam itu. Orang asing itu menyukai kebersamaan Robin, Marian, dan para penjahat. Dia berbicara tentang petualangannya di Tanah Suci. Di akhir makan, Robin berdiri dan berkata, "Mari kita minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembalinya dia." Semua orang bersorak dan minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembalinya dia. Kemudian orang asing itu berdiri, melepas penutup kepala dan berkata, "Teman-teman, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Saya bukan seorang kesatria. Saya adalah milikmu, Raja Richard, juga disebut hati singa." Hening sejenak. Kejutan yang luar biasa. Kemudian semua orang di meja bersorak dan berteriak, "Selamat datang di rumah Raja Richard." Semua orang berlutut. Robin berkatakan bersyukur kepada Tuhan atas kembalinya Raja Richard. "Saya adalah raja yang beruntung. Saya memiliki orang-orang yang setia," kata Raja Richard dengan air mata berlinang. "Saya tahu bahwa saudara saya John dan anak buahnya tidak jujur dan serakah. Sekarang saya di sini untuk menghukum yang jahat dan membawa keadilan bagi semua." Raja Richard memandang semua orang dan berkata, "Kalian bukan penjahat lagi. Kalian sekarang adalah orang bebas dan semua teman saya. Robin, tanah Roxley adalah milikmu lagi. Kalian semua bisa meninggalkan Sherwood." Hutan Sherwood, dan hiduplah
sebagai manusia bebas. Ada kegembiraan besar di udara. Malam itu, Raja Richard tidur di hutan Sherwood. Pagi berikutnya dia pergi ke Nottingham bersama Robin, Marian, dan teman-temannya di hutan Sherwood. Ketika Sheriff melihat mereka, dia melarikan diri dan tidak pernah kembali. Setelah Raja kembali, Robin, Marian, dan Little John pergi ke Locksley. Mereka menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Beberapa penjahat kembali ke rumah dan desa lama mereka. Beberapa pergi mencari petualangan, yang lain menjadi tentara di pasukan raja. Di hati setiap orang ada kenangan indah tentang tahun-tahun yang dihabiskan di hutan Sherwood. This is from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.